Hai, halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas buat kamu yang baru aja klik video ini. Apapun aktivitas kamu lah ya. Pagi hari ini cuacanya agak sedikit mendung, tapi nggak apalah ya, karena pagi hari ini gua akan kasih sedikit review action cam dari Brica, yaitu Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S. Sebenarnya udah lama banget ya mau bikin video ini, cuma karena ya waktunya belum tepat aja. Dibilang belum tepat karena ya setidaknya masih belajar lah bagaimana cara penggunaan action cam ini, biar setidaknya gue juga dapat nih kelebihan dan kekurangan dari action cam ini gitu loh ya. Oke, sebelum gue lanjut kasih review action cam dari Brica Mark 3S ini ya, boleh lah kasih subscribe dulu dan juga nyalain loncengnya, biar kalau ada video-video terbaru dari gua kamu juga bisa dapat notifikasinya. Komen-komen juga boleh lah, kasih kritik dan saran, atau mau nanya-nanya juga boleh seputar action cam ini, atau sekiranya mau nambahin review dari action cam ini. Mungkin dari sebagian kamu juga sudah ada yang pakai action cam ini ya, boleh dah tambahin nanti di kolom komentar ya. Kalau boleh cerita dikit ya dari action cam ini, kenapa gua akhirnya pilih action cam ini. Sebenarnya ceritanya juga cukup panjang sih ya, tapi kita singkat aja karena biar durasinya agak panjangan ya. Iya. Ya, gue sebenarnya nggak tahu ya action cam ini ya. Mungkin sebagian dari kamu juga ada yang belum tahu action cam dari Brica, yang Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S khususnya. Gue tahu action cam ini ya hasil dari browsing, kemudian dari beberapa rekomendasi action cam, khususnya untuk yang motovlog ya, karena gue butuh untuk motovlog. Jadi emang gue browsingnya juga action cam yang cocok buat motovlog seperti itu. Nah, dari beberapa rekomendasi salah satunya adalah Mark 3S ini. Nah, mulai dari situlah coba cari di online shop ya, karena semuanya apa-apa sekarang ada di online shop gitu loh. Ternyata ada juga official store-nya, dan harganya ternyata juga tidak terlalu mahal ya, masih cukup terjangkau lah. Gua dapat action cam ini di bawah 1 juta dengan paket penjualan yang lengkap. Itu lebih jauh menarik gitu lah. Kebalik ya, jauh lebih menarik gitu ya. Iya, kenapa begitu? Karena kalau untuk pemula seperti gua, beli action cam itu seperti sudah beli paket komplit gitu loh.
Kalau kamu lihat di online shop, mungkin masih ada beberapa toko online yang juga jual action cam ini, ataupun juga kamu bisa cek di official store dari Brica. Jadi kamu bisa lihat paket penjualannya ini bonusnya apa aja, mulai dari mounting, strap, kemudian casing waterproofnya itu juga sudah dalam satu paket penjualan. Kemudian seperti konektor kabel, casing tambahan, lengkap pokoknya ya. Tinggal kamu butuh action cam ini buat apa, itu mountingnya itu sudah disediakan sama Brica ya. Misalkan buat motovlog, dia juga sudah ada mounting yang bisa kita pasang di helm gitu ya, tinggal kita pasang aja. Kamu butuh buat berenang, dia sudah bawain casing waterproofnya. Kamu pakai buat sepeda, yang untuk mounting yang di stang ya, stang motor atau stang sepeda, itu juga sudah dalam satu paket penjualan. Kemudian ada strap-strap juga, kamu bisa pakai untuk berenang juga bisa, buat action cam kamu untuk untuk vlogging juga bisa. Itu udah ada satu paket penjualan di Mark3S ini dengan harga di bawah 1 juta. Itu udah dapat paket komplit gitu loh. Nah, udah ada remote juga dari Mark3S ini, tapi remote-nya ini antara kepake dan nggak kepake sih ya. Kalau kamu hobi foto selfie, mungkin jauh lebih terpakai ya daripada buat motovlog seperti gua ini. Remote-nya mungkin hanya tersimpan di kardus saja gitu. Kemudian hal-hal lain yang cukup menarik dari action cam ini adalah spesifikasinya sih. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya gua pilih action cam ini gitu. Nah, kalau disebutin spesifikasi salah satunya aja ya, atau beberapa aja lah. Karena pertama gue kebutuhan untuk motovlogging. Jadi memang ada beberapa spesifikasi yang gue butuhin di action cam ini gitu loh. Salah satunya, salah beberapa lah ya. Karena nggak cuma salah satu aja spesifikasinya. Beberapa spesifikasi yang gua butuhin itu, yang pertama yang jelas harus ada eksternal mikrofonnya. Jadi kita nggak perlu lagi modifikasi mikrofon eksternal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dia sudah ada fitur IS-nya untuk image stabilizer-nya ya. Kemudian format juga sudah mendukung 4K. Ada konektivitas Wi-Fi-nya untuk kita bisa connecting antara action cam ini dengan smartphone ya, dengan aplikasi yang udah disediain juga sama Mark3S ini. Ada sudah didukung layar display juga di bagian belakang 2 inci. Jadi kita bisa lihat live picture-nya. Dan juga layar monokrom di bagian depan. Itu kita hanya bisa untuk lihat durasi perekaman aja, sama waktu ya kali ya, waktu jam, seperti itu. Selebihnya kamu bisa lihat spesifikasi lengkapnya di deskripsi ya. Nanti akan gua tulis juga di deskripsi, biar kamu juga bisa baca-baca apa sih spesifikasi yang menarik dari action cam ini, dengan harga kisaran di bawah 1 juta ya kan. Nah, itu yang jadi alasan gua kenapa akhirnya pilih action cam ini. Tapi memang ada beberapa yang jadi poin penting dari action cam ini yang mungkin perlu kamu tahu juga. Di balik dari banyaknya paket bonus atau
ya yang dibawain oleh Brika itu ternyata juga ada fungsinya sebenarnya. Ya iyalah, kalau nggak ada fungsinya ngapain dikasih dalam satu paket gitu ya. Iya, iya, bener 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 ya kan. Nah, yang perlu kamu tahu aja lah ya, Action Cam ini sebenarnya ukurannya juga sama seperti Gcam. Hampir sama lah ukurannya, ya kan. Cuma ada beberapa poin yang menurut gua itu jadi agak gimana gitu loh. Yang pertama adalah lubang jack eksternal mikrofon yang ada di body Mark 3S ini. Dia itu pakai ukuran yang kecil, yang hanya 2,5 mm. Mungkin kalau kamu zaman dulu punya handphone seperti Nokia atau apa, itu kan dulu jack headsetnya itu dia cuma pakai 2,5 mm. Nah, sama di Mark 3S ini dia juga cuma pakai jack 2,5 mm. Makanya di paket penjualan Brika ini bawain konektor kabel 2,5 tuh 3,5 biar kamu bisa pakai ya mikrofon eksternal kamu yang jacknya itu ukurannya 3,5. Karena emang pada umumnya mikrofon eksternal itu pakai jack yang ukuran 3,5 mm ya. Yang 2,5 mm itu jarang. Sementara pin yang dipakai di Mark 3S ini juga jack yang pakai pin 4. Padahal rata-rata kalau kita beli eksternal mikrofon pada umumnya itu cuma pinnya itu rata-rata hanya 3. Tapi apakah itu pengaruh atau enggak, gue belum coba ya. Apakah hasilnya juga sama aja? Gue juga belum coba, maksudnya apakah hasilnya berpengaruh atau enggak antara pin 3 dan pin 4 yang ada di Mark 3S ini. Yang jelas kalau bawaannya dia pakai pin 4 ya untuk jacknya, bukan pin 3. Nah, yang dikhawatirkan juga adalah konektor kabelnya ini. Karena ukurannya cuma sekitar 15 cm, takut hilang aja gitu loh. Kalau kita udah pakai buat motovlog, otomatis kan jack 3,5 nya biasanya kita udah kepasang ya di helm ya, jadi nggak perlu lagi bongkar pasang dan sebagainya. Nah, kalau kita lepas kameranya, otomatis kita juga akan lepas konektor kabelnya ya, biar dia juga nggak nancap di body action cam. Khawatir nanti justru kalau jacknya patah dan sebagainya kan pasti kita lepas. Nah, takut hilang saja ketika ya kita lepas, karena ukurannya juga cukup kecil dan gitu ya. Sementara kalau kita beli jack 2,5 atau 3,5 di online shop itu juga belum tentu sama. Karena gue pernah beli jack konektor kabel ya yang 2,5 atau 3,5 dengan pin yang sama. Ternyata begitu datang, panjang jack 2,5 nya itu tidak sepanjang jack 2,5 bawaan dari Mark 3S. Alhasil dia tidak bisa dipakai untuk merekam suara. Suara kita nggak masuk di action cam gitu, hanya suara ya kayak cetek kayak gitu. Nah, dari itu makanya ini jadi poin tersendiri aja buat kamu kalau mau beli action cam ini. Tapi selama itu tidak masalah, kita masih ada yang original dan sebagainya, itu jadi ya nothing gitu loh ya. Artinya kita nggak butuh seperti eksternal untuk kabel eksternal ya, maksudnya kabel konektor kabel untuk cadangan dan sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin juga sebagian kamu mungkin lebih baik dipotong
dari jack 2,5-nya kita langsung sambung ke mikrofon eksternal gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ada konektor lagi antara 2,5 atau 3,5, langsung sambungin aja kabelnya ke kabel mikrofon eksternalnya. Jadi udah nggak perlu lagi butuh konektor kabel gitu. Itu mungkin jauh lebih simpel ya, tapi menurut bagi gue masih sayang aja sih ya, karena produk ini juga cukup baru dan di official store juga tidak jual eksternal kabelnya ini, kabel konektornya ini dari 2,5 tuh 3,5. Jadi masih sayang aja kalau mau kita potong-potong gitu loh. Selain dari jack 2,5 tuh 3,5, masih ada satu lagi, yaitu lubang ulir, atau kalau kita biasanya sebutnya itu mur ya, yang biasa kita pasang di tripod atau monopod. Nah, kalau kamu biasanya punya kamera digital atau kamera DSLR, atau kamu udah pernah punya Ycam, nah itu kan kita bisa langsung pasang ya kamera kita ke tripod atau monopod, langsung kita pasang di mounting yang udah ada di tripod. Itu kan biasanya ada kayak baut ya, yang ujungnya panjang kemudian masuk ke bodi kamera. Nah, di Mac 3 ini dia juga pakai lubang ulir itu yang kecil. Tapi sayangnya di paket penjualan dari Brika ini dia tidak bawain ulir yang besarnya itu sama dengan yang ada di body Mac 3 ini. Tetapi si Brika ini dia ngasih casing extended ya, atau casing tambahan lah, seperti modelnya itu kayak japit gitu ya di bodinya Action Cam ini. Dan di bawahnya itu ada ulir yang ukurannya besarnya sama dengan yang ulir yang ada di tripod dan juga monopod. Jadi kita kalau mau pasang di tripod ataupun juga monopod harus pakai casing tambahan yang udah dibawain sama Brika. Ya hanya lebih ribet aja sih, atau jadi nggak simpel aja. Artinya action cam kita tuh jadi kelihatan agak besar gitu loh, padahal action camnya itu cukup kecil gitu. Jadi kalau dipasang itu sebenarnya lebih bagus kalau tanpa casing daripada harus pakai casing tambahannya gitu. Dua poin itu aja sih sebenarnya yang perlu kamu ketahui dari action cam ini. Selebihnya lebih ke ya penggunaan dari action cam ini aja ya. Karena dari Mac 3 ini juga sudah bisa connecting antara smartphone dengan action cam. Di aplikasinya Mac 3 ini itu pengaturannya tidak selengkap yang ada di pengaturan body action cam sendiri. Jadi kalau kamu mau setting action cam ini, itu settingannya semuanya ada di body action camnya. Jadi kamu bisa ngatur dengan melihat dari layar displaynya. Karena menu-menu yang ada di aplikasi itu hanya menu sederhana aja, hanya menampilkan kamera, video, kemudian hasil perekaman, format SD card, kemudian pengaturan exposure. Kurang lebih hanya itu aja, dan pengaturan selengkapnya itu ada di action cam-nya. Kemudian baterai yang cuma 1000 mAh
itu juga sebenarnya kurang besar ya. Jadi kita harus beli baterai cadangan kalau kita butuh untuk merekam dengan durasi perekaman itu lebih dari 2 jam misalkan. Nah, kalau hanya 1000 mAh, perekamannya itu mungkin hanya sekitar 1,5 jam. Itu kadang cukup, kadang enggak ya, tergantung format perekaman yang kamu pakai. Tapi apa itu ngaruh atau enggak sebenarnya juga tidak tahu ya. Tapi selama gua pakai Action Cam ini dengan baterai bawaan yang hanya 1000 mAh, itu nggak cukup untuk merekam Jogja Solo. Itu nggak cukup. Kadang hanya sekitar 1 jam lebih dikit lah. Kalau 1 jam lebih ya, 1 jam lebih, tapi untuk 1 sampai 2 jam. Nah, untuk kedua jamnya ini yang udah nggak cukup. Jadi kita harus ganti baterai dengan baterai cadangannya biar durasi perekamannya itu jauh lebih lama gitu loh. Tapi yang cukup disayangkan juga, Action Cam ini itu maksimal hanya bisa membaca micro SD itu dengan kapasitas maksimal 64 GB. Maksimal ya, itu hanya 64 GB itu yang ada di spesifikasi dari Action Cam ini. Jadi kalau kamu mau pakai micro SD yang 128 mungkin, itu kemungkinan besar itu nggak akan kebaca sama Action Cam ini. Kalau kamu pakai micro SD yang kapasitasnya 64 GB, kalau dilihat dari informasi yang ada di display Action Cam ini, itu bisa merekam kurang lebih sekitar 4,5 jam ya. Jadi kamu nggak perlu lagi ganti-ganti SD card ketika ya durasi perekaman kamu kurang lebih selama itu gitu. Cuma ya itu tadi, baterai yang harus jadi fokus utama buat kamu ya. Kalau emang riding kamu tuh lebih dari itu gitu loh. Tapi sebenarnya kamu bisa akali dengan power bank. Jadi tinggal tancap aja power bank di Action Cam kamu. Nah, tipsnya aja atau saran aja, kalau kamu pakai power bank, pengaturan screen saver yang ada di Action Cam ini itu harus kamu matikan. Jadi kalau kita buka di settingan screen saver itu ada 4 pengaturan, 4 pilihan ya kan. Mati 3 menit, 5 menit, dan kalau nggak salah 15 menit lah. Itu harus kamu posisikan di mati. Karena ketika kamu pilih screen savernya aktif dalam durasi 3 menit atau 5 menit, itu selang berapa lama setelah layarnya mati, Action Cam dari Mark III ini dia juga akan ikutan mati. Otomatis perekamannya juga akan mati kalau pakai power bank ya. Nah, tipsnya adalah kamu bisa pakai power bank tapi screen savernya kamu matikan. Jadi otomatis displaynya atau live picture-nya itu selalu nyala gitu loh. Nah, itu kamu mau pakai power bank dengan kapasitas yang besar pun 5.000 atau 10.000 mAh, jauh lebih baik ya untuk perekaman dengan durasi yang lama. Tapi kalau misalkan nggak mau repot, kalau kamu juga riding mungkin 30 menit berhenti, kamu ganti baterai, kemudian jalan lagi 30 menit lagi berhenti, kamu cek baterai dan bla 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 bla, ya selama tidak meribetkan kamu sih ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau buat orang yang biasanya suka riding itu jarang ya, beberapa kali berhenti dan sebagainya. Mungkin 1 jam baru mereka berhenti, atau mungkin ada temen yang ketinggalan baru berhenti, dan seterusnya gitu loh.
Cuma yang perlu kamu ketahui juga, kalau kamu ganti baterai cadangan, misalkan kamu ganti baterai dari baterai A ke baterai B, kamu harus sinkronkan lagi tanggal dan jamnya. Karena kalau tidak kamu sinkronkan, pengaturan jam dan tanggal itu kembali ke 00 ya, kayak gitu. Jadi sinkronkannya juga cukup gampang sebenarnya. Tinggal kamu connecting kan dengan aplikasi yang ada di smartphone kamu. Dia akan otomatis kesinkron dengan real time saat itu juga gitu. Tapi kalau misalkan ambillah ini misalkan jam 10 pagi misalkan ya kan, kamu berhenti ganti baterai lah, dia nggak akan langsung jam 10 pagi, dia akan balik ke settingan awal ke 00, tanggalnya juga 00, bulan 00, tahun 0000 ya kan. Jadi kalau mau sinkron, kamu tinggal connecting aja dengan handphone kamu, makanya dia akan ambil data dari handphone, jam dan juga tanggalnya sesuai real time saat itu. Itu aja sebenarnya ya kan. Cuma memang belum banyak banget gua review dari Action Cam ini. Setidaknya beberapa poin itu sudah bisa kita tangkap. Sekiranya kalau kita itu mau pakai Action Cam dari Brica, yang Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S ya. Gua nggak tahu untuk Action Cam dari Brica yang lainnya, karena tidak hanya Mark 3S saja yang dijual sama Brica ya. Ada zaman dulu waktu pertama kali ada itu yang Alpha Edition. Kemudian ada juga yang sebelum dari Mark 3S ini juga Mark 2S, ada Mark 2 juga. Nah kalau untuk kedua atau tipe-tipe sebelum dari Mark 3S ini gue juga belum tahu penggunaannya ataupun sama enggak dengan Mark 3S ini. Belum cek ya, karena emang nggak punya unitnya. Selebihnya apakah Action Cam ini recommended atau enggak buat kamu, atau kamu mau lihat bagaimana hasil dari perekaman Action Cam ini, kamu bisa lihat di video ini kira-kira bagaimana kualitas gambar dari format 4K dengan AIS dari Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S ini, dan juga bagaimana kualitas audio input dari mikrofon eksternal dari Mark 3S ini. Nah selanjutnya tinggal kamu bisa kasih kesimpulan aja ya, Action Cam ini worth it buat kamu beli, worth it buat kamu pakai untuk mendukung kegiatan kamu yang membutuhkan Action Cam ya. Karena mungkin tidak semua orang membutuhkan Action Cam untuk motovlog ya. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan Action Cam juga, setidaknya Action Cam ini bisa sebagai pertimbangan gitu, dibanding Action Cam lain yang ya kita belum tahu bagaimana kualitas dan kelemahan atau hal-hal lain dari Action Cam tersebut gitu loh. Pokoknya kurang lebih Action Cam ini menurut gua worth it untuk kita sebagai pemula, dengan spesifikasi yang menarik ya, dengan harga juga yang sangat atau relatif terjangkau lah. Kurang lebih itu video hari ini tentang Action Cam Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S. Terima kasih buat kamu yang sudah tonton video ini sampai habis. Kalau ada kritik dan saran, silakan kamu bisa kasih komentar di kolom komentar.
Dan jangan lupa kasih like kalau kamu suka video ini, ataupun juga share ke teman-teman kamu. Barangkali teman-teman kamu juga ada yang sedang mencari action cam. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kamu sebagai pertimbangan untuk memilih action cam untuk mendukung kegiatan-kegiatan kamu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kamu bisa dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari gua ya. Itu aja, selamat pagi. Terima kasih udah subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya Bayu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kamu.